Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu silakan, guru silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya, dan dengan sikap sempurna. Boleh duduk kembali. Maksud dulu ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Siapa aja yang tidak hadir? Iqbal, Bu. Iqbal kenapa? Iqbal sakit. Lalu siapa lagi? Putri juga nggak berangkat. Putri kenapa? Katanya acara keluarga. Sudah dua saja. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital dan penulisan yang benar. Nah, anak-anak di sini kalian pernah nggak
mengirim pesan melalui handphone, melalui internet, ataupun yang berhubungan dengan digital. Pernah nggak? Aku pernah. Nah, kalian biasanya kalau menulis pesan, baik tulis maupun di dunia digital, kalian itu biasanya menggunakan huruf kapital di awal kalimat atau penulisan yang benar tidak? Pernah. Biasanya pakai, biasanya masa Pernah. guru. Sepertinya ada beberapa yang masih bingung ya terkait huruf kapital dan penulisan yang benar itu gimana sih? Jadi untuk hari ini kita itu akan belajar tentang huruf kapital dan penulisan yang benar. Nah, jadi setelah kita, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Yang kedua, menyimak dan menceritakan kembali isi dari sebuah percakapan. Nah, yang ketiga, membaca teks dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang keempat, kalian itu bisa menulis kalimat dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan sopan di dunia maya maupun di kehidupan sehari-hari kalian. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu huruf kapital? Ada yang bisa menjelaskan? Ada enggak? Enggak, itu jelasin ya. Nah, jadi huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, ataupun hari-hari penting, hari nasional, dan yang lain-lainnya. Nah, lalu dalam sebuah percakapan ataupun di dunia lingkungan sekitar ataupun di percakapan daring. Nah, pada percakapan daring seperti melalui pesan seperti itu kan harus menggunakan kalimat atau tanda baca yang benar dan huruf kapital. Nah, itu tuh ada hukum etikanya. Nah, hubungan etika antara huruf kapital penulisan yang benar dengan dunia maya atau dunia digital itu sangat penting. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, karena itu untuk menunjukkan kesopanan dan rasa hormat. Nah, jadi kalau misal kalian mengirim pesan ke teman kalian, ke orang tua, ataupun ke orang yang belum dikenal, itu menggunakan bahasa yang sopan dengan kalimat
kapital semua pada semua kalimat yang kalian gunakan itu bisa dianggap berteriak atau menunjukkan rasa marah, sehingga itu tuh tidak sopan untuk yang membaca pesan tersebut. Nah, jadi kita itu harus menggunakan bahasa yang benar dengan menggunakan bahasa kapital yang sesuai dengan KBBI. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tanda baca. Apa sih itu tanda baca? Jadi, tanda baca adalah simbol-simbol dalam tulisan yang membantu pembaca untuk memahami arti dari kalimat dengan jelas. Jadi, jika tanpa tanda baca, kalimat itu bisa membingungkan. Kalian itu sebagai pembaca, itu akan kesulitan. Tanda baca memiliki berbagai jenisnya. Yang pertama ada titik yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda koma yang berfungsi untuk memisahkan unsur dalam kalimat atau setelah kata sapaan. Tanda yang ketiga, tanda tanya yang berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Yang selanjutnya tanda seru untuk menunjukkan perintah, larangan, atau perasaan kuat. Tanda yang selanjutnya ada titik dua yang berfungsi untuk menjelaskan rincian, daftar, atau kutipan langsung. Tanda yang selanjutnya tanda petik yang berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau sebuah ucapan. Tanda yang selanjutnya tanda hubung yang berfungsi untuk menyambung suku kata atau kata ulang. Huruf kapital yang pertama itu pada kalimat awal. Contohnya itu ada dia sedang membaca buku. Maka mana sih yang menggunakan huruf kapital? Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang tahu? Pada kata dia. Betul, pada kata dia. Berarti huruf kapitalnya itu pada huruf D. Lalu ada yang kedua pada nama orang seperti Andi, Lala, Bayu, Putri, dan yang lainnya. Lalu ada nama tempat seperti Purwokerto, Indonesia, Jakarta, dan yang lainnya. Lalu bisa juga di nama hari, bulan, ataupun peristiwa seperti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Lalu ada bulan Maret, bulan April, ataupun bisa juga dengan peristiwa seperti hari kemerdekaan, hari Kartini, dan yang hari-hari yang lainnya. Lalu pada awal kutipan langsung seperti ibu berkata, belajarlah dengan rajin. Nah, huruf kapitalnya itu digunakan pada kata belajarlah pada huruf P. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Nah, Ibu mempunyai contoh. Dia bermain di Jakarta. Pada yang sebelah kiri itu salah. Itu karena dia bermain di Jakarta. Jadi yang benar itu pada kata dia itu D-nya besar. Bermain berarti D-nya kecil. Di itu kecil. Lalu kalau ada nama tempat itu menggunakan spasi. Dan Jakartanya itu J-nya besar. Lalu ada yang kedua itu Budi dan Adi teman baik. Jadi Budi dan Adi itu kan nama orang, jadi menggunakan huruf Kapital. kapital. Lalu yang ketiga hari Minggu aku ke pantai. Jika menggunakan huruf kapital semua, apakah enak dipandang? Tidak kan? Hal itu juga bisa dianggap berteriak atau marah.
Nih, selanjutnya kalian buka pada buku halaman 181. Itu ada sebuah teks tentang awal perkenalan. Nah, jadi ibu akan membacakan teks tersebut, lalu kalian menyimaknya. Halo, nama aku Siti. Aku tinggal di Indonesia. Kamu siapa? Lalu percakapan yang kedua, hai, aku Nami dari Jepang. Senang mengenalmu. Nah, berdasarkan teks itu, mana sih yang menggunakan huruf kapital? Ada yang bisa menyebutkan? Coba Eva sebutkan. Halo, Siti. Aku Indonesia. Kamu? Terus ada lagi yang mana? Hai, Nami Jepang. Nah, betul. Jadi di teks awal perkenalan yang menggunakan huruf kapital itu ada kata halo, Siti, aku, kamu, hai, Nami, Jepang, dan kata senang. Kenapa? Karena pada kata halo itu pada kalimat awal, sedangkan Siti itu nama orang. Lalu ada kamu, itu karena sebelumnya itu ada tanda titik, maka diawali dengan huruf kapital. Lalu ada kamu juga, sama seperti aku, sebelumnya itu ada tanda titik. Lalu hai, itu kan pada awal kalimat. Lalu ada Nami dan Jepang, itu juga menggunakan huruf kapital. Hai anak-anak, dan di sini ibu mempunyai contoh kalimat yang belum tepat atau belum benar dalam penulisannya. Siapa yang mau maju untuk penulisan kalimat tersebut itu dengan baik dan benar sesuai dengan KBBI? Siapa yang mau maju? 4 anak. Saya. Kalian. Terus siapa lagi? Saya. Bayu. Terus Saya, Bu. Iya. Lalu satu lagi siapa? Saya, Bu, saya. Ya, boleh. Itu ya.
Nah, jadi kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama, aku tinggal di Banyumas. Sudah betul? Oh, diawali dengan huruf kapital, Banyumas itu nama tempat jadi B-nya besar, lalu diakhiri dengan tanda titik. Lalu yang kedua, aku berkata jangan lupa ayah. Yang nomor dua, ayah berkata jangan lupa belajar. Ayah itu kata-kata depan jadinya ayah besar berkata jangan. Kalau ungkapan langsung itu menggunakan petik. Jadi tanda titik. Jadi ini ada titik, lalu J-nya besar, lalu diakhiri dengan tanda titik. Lalu yang ketiga, Siti dan Budi bermain di sekolah. S-nya besar, B-nya besar. Lalu yang keempat, halo nama saya Rina. H-nya besar, Rina-nya besar. Pintar. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kalian mengerjakan di kertas yang Ibu berikan. Cara pengerjaan LKPD-nya itu ada 4 aktivitas. Aktivitas yang pertama itu menemukan huruf kapital yang tepat. Jadi kalian akan menuliskan kembali dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Lalu aktivitas yang kedua itu menyimak dan menjawab pertanyaan. Jadi di situ itu ada percakapan singkat. Lalu kalian itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Aktivitas yang ketiga, menulis percakapan sendiri. Lalu aktivitas yang keempat, bijak dalam dunia maya. Jadi di situ tuh ada sebuah pernyataan. Nah, setiap pernyataan itu tuh benar atau salah. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, bisa menanyakan kepada Ibu. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, setelah pembelajaran hari ini, setelah kalian mau ke KPD, jadi hari ini kita itu belajar apa sih? Jadi kita itu betul, jadi kita belajar menulis huruf kapital, menulis percakapan yang benar, mengerjakan. Jadi kita mempelajari tentang penggunaan kalimat
Jadi kita mempelajari huruf kapital dan penulisan yang benar. Kita jadi bisa menggunakan bahasa yang sopan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pesan digital. Itu. Lalu bagaimana sih yang paling kalian suka? Aku paling Menulis suka huruf menulis kapital percakapan Ibu. pada nama kita sendiri. Jadi kalian tuh bisa menjadi teman yang baik dalam berinternet ataupun berdigital. Nah, jadi kesimpulannya, gunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Nah, sampaikan pendapat kalian juga terhadap sesuatu, entah secara langsung ataupun dalam dunia digital, itu dengan bahasa yang sopan, dengan kalimat yang tidak menyinggung orang, dengan penulisan yang benar, terutama dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan yang lainnya itu sangat penting. Jadi berhati-hatilah dalam penggunaan bahasa. Sekian dari itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Wal asri innal insana fi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Baik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Dalam video ini, saya mengajar dengan menggunakan pendekatan imajiner interaktif, yaitu saya berbicara atau mengajar seolah-olah sedang berinteraksi langsung dengan siswa. Saya menggunakan contoh kalimat sehari-hari dan sedikit membahas dunia maya seperti internet, mengirim pesan, apapun itu yang berhubungan dengan digital untuk membuat pembelajaran terasa kontekstual dan dekat dengan kehidupan anak-anak. Metode yang digunakan adalah ceramah ringan dan tanya jawab imajiner, disertai dengan contoh dan latihan singkat di akhir pembelajaran.